Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para mahasiswa semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali mempelajari tentang pembelajaran aktif. Ya, apa itu pembelajaran aktif? Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang adanya perubahan paradigma dalam pendidikan atau dalam pembelajaran khususnya, yaitu paradigma lama ke arah paradigma baru, yang dimana ada perbedaan mendasar antara paradigma lama dan paradigma baru. Bagaimana karakteristik paradigma lama dalam pembelajaran? Jadi ketika itu kita dikenalkan dengan istilah pembelajaran konvensional. Tapi sebetulnya bagaimana sih pembelajaran konvensional itu? Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang banyak dilakukan atau diterapkan pada masa dulu yang mempunyai ciri khas tersendiri. Yang pertama, berkenaan dengan prosesnya, bahwa belajar itu dianggap sebagai sebuah proses transfer ilmu atau materi ataupun pengetahuan. Kemudian dari sisi guru merupakan subjek, sementara siswa adalah objek. Kemudian satu lagi yang paling mencirikan pembelajaran konvensional adalah di mana metode ceramah ini adalah satu-satunya metode yang digunakan pada pembelajaran zaman dulu atau yang kita sebut dengan konvensional. Lalu bagaimana perubahan pembelajaran pada paradigma baru ini? Ada beberapa hal yang dari ketiga itu kemudian dirubah dengan lebih baik. Yang pertama berkenaan dengan anggapan bahwa belajar itu sebelumnya adalah transfer ilmu ataupun pengetahuan, maka dalam paradigma baru itu menganggap bahwa belajar merupakan kegiatan yang konstruktif, kegiatan yang membangun. Apa yang dibangun? Yang dibangun ya apapun yang berkaitan dengan siswa. Keterampilan, pengetahuan, sikap, perilaku, dan lain sebagainya. Kemudian pada posisinya, jika sebelumnya siswa adalah objek dalam pembelajaran, maka dalam paradigma baru ini menekankan bahwa sebetulnya baik guru maupun siswa sama-sama menjadi subjek. Kita tidak bisa menganggap bahwa guru adalah objek lalu siswa sebagai subjek, tapi keduanya menempati posisi yang penting dalam pembelajaran. Kemudian tentunya yang berusaha ingin dirubah adalah bahwa pembelajaran itu tidak selalu dengan metode ceramah. Nah, seperti itu ya. Maka apa sih pembelajaran aktif itu? Pembelajaran aktif adalah pada intinya dengan istilah yang sederhana atau definisi yang sederhana, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran itu. Jadi yang pertama yang ditekankan adalah siswa adalah subjek pembelajaran. Kemudian pembelajaran itu bukan hanya transfer knowledge, tapi juga transfer nilai. Dan bagaimana pembelajaran itu diarahkan sebagai proses membangun. Kemudian dasarnya adalah bahwa siswa adalah pribadi yang memiliki potensi kecerdasan, karakteristik, dan gaya belajar yang berbeda-beda, yang bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Maka kemudian dalam pembelajaran aktif ini tentunya tidak atau sangat memperhatikan berkaitan dengan gaya belajar. Jadi beberapa siswa ada yang kecenderungannya audio, beberapa lagi visual, dan sebagian yang lainnya gaya belajarnya kinestetik. Tentunya ini juga dipertimbangkan. Jadi di sini terakomodirnya berbagai gaya belajar siswa dalam bentuk strategi yang variatif, kemudian pembelajaran menarik dan menantang karena melibatkan partisipasi siswa, pembelajaran juga tidak monoton, dan siswa senang belajar. Nah, kalau siswa sudah senang belajar, maka tentunya segala proses dan tujuan pembelajaran itu akan lebih mudah tercapai. Nah, cukup itu saja pengantar di modul kali ini. Terima kasih, selamat berproses menjadi guru pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.